모든 부모에게는 한 번쯤 내 아이가 특별한 거 아닐까 싶은 날이 찾아온다고 합니다. 나의 아버지에게는 2000년 11월 17일이 바로 그런 날이었어요. 딸인 내가 자태를 가진 천재라는 걸 깨달은 날. Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Woo Young-woo yang sedari kecil didiagnosa mengalami autisme sindrom Asperger. Hal ini membuatnya sulit berkomunikasi dengan baik. Tetapi di balik keterbatasannya, Young-woo sangat jenius dan memiliki ingatan yang luar biasa. Bahkan saat kecil, dia sudah hafal seluruh pasal hukum yang ada dalam sebuah buku. Young-woo kecil beranjak menjadi dewasa dan berhasil bekerja di firma hukum bernama Hanbada. Dia pun menjadi pengacara autis pertama di Korea. Saat pertama kali sampai, Young-woo kesulitan masuk pintu putar gedung itu. Beruntung ada Lee Jun-ho yang membantunya, dan ia mengantarkan Young-woo sampai ke ruangan manajer Jung. 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우. Di ruangan itu terdapat manajer Jung, Suyeon yang juga teman kuliah Young-woo dulu, dan Min-woo. Awalnya Jung ragu dengan Young-woo. Dia pun menguji Young-woo dengan sebuah kasus publik. Kasus pertama Young-woo adalah pemukulan istri kepada suaminya hingga mengalami kematian. Saat bertemu kliennya, ternyata nenek itu adalah tetangga Young-woo dulu sewaktu kecil. Setelah Young-woo melakukan interview dan menganalisis kasusnya, tiba-tiba, jadi setiap Young-woo dapat inspirasi akan selalu muncul adegan paus, hal yang sangat disukai Young-woo. Young-woo menjelaskan bahwa kepala kakek tersebut memang sudah sakit sebelum dilempar setrika oleh istrinya saat mereka bertengkar. Itu artinya sakitnya si kakek bukan karena istrinya. Akhirnya nenek itu pun dinyatakan tidak bersalah. Young-woo pun menang di kasus pertamanya dan mulai diakui oleh Jung. Kasus pun ditutup. 자, 준비됐죠? 자. Bercerita tentang tanggalnya gaun pengantin yang digunakan saat berjalan di altar pernikahan. Karena kejadian itu, pihak wanita menuntut WO Hotel karena dinilai mencoreng wajah mereka. Ayah wanita itu menuntut 1 miliar won, nilai yang sangat tinggi bahkan jauh dari jumlah yang dia keluarkan untuk biaya acara. Jung dan timnya pun mulai mencari info tentang hal itu. Mereka menginterogasi pengantin wanita yang bernama Hwa-young. Hwa-young cerita kalau mereka dijodohkan dan gaunnya memang terasa sedikit longgar saat dipakai, padahal awalnya tidak. Young-woo bertanya kepada Hwa-young apakah mereka saling mencintai, tapi Hwa-young tidak bisa menjawab. Di tempat lain, mereka juga menginterogasi pengantin pria. Mereka mendapat info kalau keluarga pria sudah tidak mau menerima Hwa-young karena baru diketahui dia beragama Buddha, sedangkan mereka beragama Kristen yang taat. Junho dan Young-woo pun pergi ke tempat penyewaan gaun dan pura-pura ingin menyewa gaun. Dan mereka dapat info dari salah satu karyawan kalau penanggung jawab gaun yang bernama Juwi juga sudah dipecat karena insiden itu. Karyawan tadi pun menjadi saksi di persidangan.
Akhirnya dia cerita kalau sebenarnya gaun aslinya itu sobek dan mereka nggak punya waktu lagi untuk menjahitnya. Alhasil mereka menggunakan gaun yang sama tapi sedikit lebih besar. Hal itu pun disadari Hwayong, tapi mereka berdalih mungkin karena Hwayong diet makanya sedikit longgar. Walau pihak hotel mengaku bersalah, tapi ganti rugi yang diajukan tidak sampai 1 miliar. Ayah Hwayong pun bersikeras tetap harus mendapat 1 miliar bagaimanapun caranya. Hwayong pun dipanggil lagi dan mereka dapat info kalau ternyata dia sudah dijanjikan akan diberikan tanah untuk hadiah pernikahannya yang ditaksir bernilai 32 miliar dari kakek si pengantin pria. Dan tiba-tiba jadi pihak Han Bada akan menuntut 10% dari nilai tanah itu sebagai ganti rugi khusus. Saat sidang, mereka unggul dan dipastikan menang karena adanya saksi yang mendengar tentang janji itu. Tapi sewaktu hakim akan memutuskan, tiba-tiba Hwayong bilang kalau dia ingin menarik semua gugatan. Ayahnya sangat marah padanya karena sedikit lagi mereka hampir menang. Hwayong pun tetap bersikeras dengan keputusannya, dan secara mengejutkan, Hwayong mengaku kalau dia mencintai teman wanitanya dan ingin hidup bahagia bersama selamanya. Semua orang tercengang dan kasus pun ditutup. Bercerita tentang sepasang suami istri yang baru saja pulang ke rumah. Secara mengejutkan, mereka melihat anak mereka bernama Sang-hun tengah dipukuli adiknya yang bernama Jong-hun. Sayangnya, nyawa Sang-hun tidak tertolong dan Jong-hun terus berteriak. Saat membaca berkas, Yong-woo melihat ternyata Jong-ho juga mengalami autisme. Dari pengakuan orang tuanya, mereka berdua tidak pernah bertengkar, bahkan Sang-hun sangat menyayangi adiknya. Sang-hun adalah anak yang pintar, baik, dan sangat sempurna. Esoknya Jong-hun datang untuk diinterogasi, tapi dia hanya berteriak sehingga sulit untuk ditanyai. Yong-woo dan timnya pun terpaksa mencari cara supaya Jong-hun mau bicara. Mereka sampai bernyanyi lagu kesukaan Jong-hun dan akhirnya Jong-hun pun mau ditanyai. Yong-woo bertanya apakah dia membunuh Sang-hun. Jong-hun berteriak lagi dan tiba-tiba Yong pun bertanya apakah kakaknya mau bunuh diri. Secara mengejutkan, Jong-hun menjawab benar. Yong-woo dan Jun-ho pun pergi ke rumah Jong-hun untuk memastikannya, dan mereka mendapatkan tali dan buku harian dari balik lemari. Isi buku harian itu menyatakan kalau selama ini Sang-hun stres, tapi nggak ada yang bisa dilakukannya selain belajar. Dia pun berulang kali mau bunuh diri, tapi selalu dicegah oleh Jong-hun. Saat bicara dengan ayah dan ibunya, mereka malah marah dan nggak percaya kalau anaknya berusaha bunuh diri, karena anaknya itu sangat sempurna. Apa kata orang nanti? Yong-woo pun bilang, daripada memikirkan nama anaknya yang sudah meninggal, lebih baik memikirkan anaknya yang masih hidup. Ayahnya sangat marah dan bahkan menghina Yong-woo yang autis. Malam harinya, Yong-woo sangat sedih karena banyak sekali netizen di internet yang menghina dan menuduh Jong-hun dihukum karena dia autis dan meresahkan. Sidang pun digelar. Seorang psikiater menjadi saksi dan menjelaskan tentang kondisi Jong-hun yang lemah secara mental dan meminta pengurangan hukuman. Tiba-tiba, jaksa bertanya, apa semua autis itu memang lemah mentalnya? Berarti Yong-woo juga lemah mental dong. Yong-woo sangat sedih mendengar hal itu. Setelah persidangan usai, Yong-woo memperagakan cara gantung diri Sang-hun. Jun-ho menghampiri Yong-woo dan menariknya hingga jatuh. Dan tiba-tiba Yong-woo pun menjelaskan bahwa kematian Sang-hun adalah kecelakaan. Karena ketika dia mencoba bunuh diri, Jong-hun datang untuk menyelamatkan Sang-hun. Tapi karena Sang-hun terjatuh sangat keras, dia mengalami patah tulang yang menyebabkan dia gagal jantung. Hal ini bisa menyatakan Jong-hun tidak bersalah. Mendengar hal itu, ayah Jong-hun akhirnya mengakui kalau dia malu mengakui Sang-hun mau bunuh diri dan meminta maaf kepada Yong-woo.
Tapi dia juga nggak mau kasusnya ditangani Yongwoo lagi. Akhirnya kasus itu pun dialihkan ke tim manajer Jang. Pada saat sidang, tim forensik pun berkata seperti pendapat Yongwoo, dan Jong-hun pun dinyatakan tidak bersalah. Kasus pun ditutup. Karena hal itu membuat Yongwoo merasa nggak pantas menjadi pengacara karena dia autis. Dia pun mengundurkan diri dari Hanbada. Di sebuah desa, seorang adik kedatangan abangnya dari kota. Lama tidak bertemu, ternyata mereka datang untuk membicarakan tentang warisan. Abang pertama yang bernama Dong-il bilang kalau mereka akan membagi warisan berdasarkan urutan kelahiran. Dong-sam, si anak ketiga ini pun akhirnya setuju dengan abangnya karena dia merasa abangnya berpendidikan tinggi dan tinggal di kota. Saat sedang makan, Yongwoo kedatangan temannya. Gurami cerita kalau ayahnya baru saja ditipu sama abang-abangnya. Dari pembagian warisan, ternyata ayahnya juga harus membayar kompensasi pajak dan malah jadi terutang 260 juta. Padahal warisan itu atas nama ayahnya. Bukannya untung, malah jadi buntung. Gurami pun meminta bantuan Yongwoo untuk menangani kasus ini. Tapi Yongwoo bilang dia sudah keluar dari Hanbada. Gurami pun memohon kepada Yongwoo, dan Yongwoo pun kembali lagi ke Hanbada dan diizinkan oleh Jung. Saat sidang, Dong-il membantah semua tuduhan. Bahkan saksi yang ada saat itu, yaitu kepala desa, juga bilang bahwa dia nggak dengar apa-apa saat kejadian. Ternyata dia sudah bekerja sama dengan Dong-il. Mereka pun hampir kalah karena tidak ada bukti dan hanya tersisa satu persidangan lagi. Gurami bilang ke Yongwoo, "Apa kita nggak bisa membuat bukti?" Dan tiba-tiba saat peringatan kakeknya, Gurami datang bersama orang tuanya dan membuat keributan. Gurami mengolok-olok pamannya yang berbuat curang hingga terjadi pertengkaran. Gurami dan ayahnya pun mendapatkan luka di wajahnya karena pertengkaran itu. Saat sidang terakhir, mereka menyerang Dong-il dengan pasal bahwa pemberi hadiah dapat membatalkan kontraknya apabila mendapat penyerangan dari penerima atau keluarganya. Mereka pun mau membatalkan kontrak hadiah itu. Pengacaranya bilang, mungkin saja ini disengaja supaya dapat dibatalkan kontraknya. Tapi Yongwoo bilang, apakah kau punya bukti? Akhirnya mereka pun menang di persidangan. Dong-il dan Dong-i pun ngaku ke Dong-sam kalau mereka butuh uang untuk hidup mereka yang lagi berantakan. Makanya mereka membohongi Dong-sam. Mereka juga menyesal telah membohonginya. Akhirnya Dong-sam pun membagi rata warisan itu tanpa ada yang tersakiti. Masing-masing akan mendapat 2 miliar. Dan kasus pun ditutup. Bercerita tentang kompetisi dua perusahaan pembuat ATM, yaitu Ihwa dan Gemgang. Ihwa mengklaim kalau Gemgang mengambil teknologi mereka padahal mereka sedang membuat hak paten. Kasus ini pun ditangani oleh Minwoo dan Yongwoo. Saat sidang pertama, ATM Gemgang menjelaskan kalau setiap tahun ada pameran di Chicago tentang teknologi terbaru. Banyak perusahaan ATM di Korea yang terinspirasi dari pameran itu. Tapi pihak Ihwa malah mengklaim kalau itu adalah inovasi mereka, bahkan sudah didaftarkan hak patennya. Bagaimana itu bisa menjadi milik mereka, padahal itu adalah milik publik. Pihak Ihwa pun membantah kalau mereka nggak pernah pergi ke pameran itu, dan itu murni inovasi mereka. Leader sudah membuatnya terlebih dahulu di tahun 2019. Lalu hakim bertanya, apakah itu bisa dibuktikan? Sayangnya, Leaders bangkrut dan semua ATM-nya ditarik karena cacat produk. Saat memeriksa kembali ke Ihwa, Yongwoo menemukan kecurigaan bahwa Ihwa berbohong. Pada saat pengadilan, mereka malah berakting dan bilang kalau usaha mereka siang dan malam dituduh menjiplak. Karena kesal, Gemgang berjanji akan mencari ATM Leaders yang tersisa untuk pembuktian dimanapun berada. Karena isu itu, pihak Gemgang dilarang untuk menjual produknya sampai sidang berakhir. Hal itu membuat banyak bank menarik diri dan beralih ke Ihwa. Tentu saja, hal itu bisa membuat Gemgang bangkrut. Akhirnya, Gemgang pun berhasil menemukan satu-satunya ATM Leaders yang masih tersisa. Mereka pun melakukan verifikasi di lapangan bersama hakim. Dan ternyata memang benar, Leaders terlebih dahulu membuat produk itu daripada Ihwa.
Hal ini membuat Gemgang dibebaskan dari segala tuntutan. Tapi, walaupun Ihwa kalah, mereka tidak mempermasalahkannya. Karena tujuan awal mereka adalah penundaan penjualan Gemgang sehingga bank-bank tadi beralih ke mereka. Fix jahat sih. Tapi itulah bisnis. Kasus pun ditutup. Seorang ibu terlihat menitipkan anaknya di sebuah panti asuhan. Wanita itu bernama Gi Hang Sim yang juga pembelot Korea Utara dan harus menjalani hukuman karena menganiaya seseorang. Kasus ini pun ditangani oleh Yongwoo dan Suyeon. Nah, jadi 5 tahun lalu dia meminta uangnya yang dipinjam oleh ibu seorang agen Korea Utara untuk dikembalikan. Tetapi uang tersebut malah diberikan kepada Sun Yong. Yang Sim dan temannya ini pergi menemui Sun Yong. Dan salahnya mereka bawa kayu dan batu. Pas ketemu, muka Sun Yong ini memang udah lebam. Dan dimintalah uang tadi sama Yang Sim. Tapi Sun Yong bilang belum ada. Terjadilah keributan. Tetangga yang ada di bawah melapor kepada polisi dan mereka dijadikan tersangka atas kasus perampokan dan penganiayaan. Saat itu, Yang Sim kabur dengan alasan dia punya anak yang berumur 3 tahun dan dia nggak punya siapapun di Korea Selatan. Selain itu, dia takut anaknya nggak bisa mengenalinya karena masih terlalu kecil. Makanya pas anaknya udah besar dan udah kenal dengan dia, Yang Sim pun kembali untuk menerima hukumannya sekarang. Saat persidangan, sebuah bukti mengarah kepada Yang Sim melakukan penganiayaan dan perampokan. Bahkan dokter yang mendiagnosis juga mengatakan bahwa luka yang diderita korban cukup parah akibat hal itu. Ternyata dokter itu anti korut dan sangat diskriminatif. Walau Yongwoo dan Suyeon menemukan fakta kalau Sun Yong sering dipukuli oleh suaminya, ternyata itu nggak cukup kuat karena kejadiannya baru sekarang. Beda cerita dengan yang 5 tahun lalu. Suyeon pun bertanya pada Yongwoo, apa nggak ada lagi yang bisa dilakukan? Yongwoo pun bilang, ada satu hal lagi tapi terkesan memaksakan. Saat sidang kedua, mereka mengklaim kalau Yang Sim nggak tahu tentang hukum Korea Selatan karena terbiasa dengan hukum Korea Utara. Hal ini membuatnya merasa kalau itu bukan perampokan dan penganiayaan. Cukup masuk akal sih. Tapi sayangnya Yang Sim mengacaukannya dengan bilang kalau sebenarnya dia pun nggak tahu tentang hukum Korea Utara seperti apa. Aigo. Saat sidang usai, tiba-tiba Yongwoo bilang ada satu hal lagi yang belum dicoba, yaitu pertimbangan ulang inkonstitusional. Tapi gimana? Sidang udah usai dan tinggal tunggu keputusan hakim. Dengan nekat akhirnya Yongwoo dan Suyeon pun menemui hakim tadi dan meminta pertimbangan ulang mengingat Yang Sim punya seorang anak dan harus mengurusnya sendirian. Tapi saat bertemu, hakim malah marah karena merasa dipermainkan. Keputusan hakim pun dibacakan, dan hasilnya Yang Sim hanya dikenakan masa percobaan dan pengabdian masyarakat. Hal ini jadi pertimbangan karena dia mengaku kembali setelah 5 tahun. Yongwoo pun merasa sangat senang karena sarannya diterima oleh hakim. Kasus pun ditutup. Cerita dimulai saat adanya rencana pembangunan jalan di daerah Sudukdong. Hal ini dinilai sangat merugikan masyarakat. Para warga bersatu untuk menuntut. Diwakili kepala desa dan Hyunwoo, mereka datang ke Hanbada untuk meminta pertolongan. Jung dan timnya pun mulai mencari info dengan berdiskusi dengan para ahli. Hasilnya pro dan kontra. Jung pun berkata jujur bahwasannya kemungkinan menang sangatlah kecil. Tetapi kepala desa itu tetap memohon agar terus maju ke persidangan. Mereka bahkan mengajak Jung dan tim untuk berkunjung ke Sudukdong supaya bisa melihat sendiri bagaimana keadaannya. Mereka pun tiba di Sudukdong. Semua warga terlihat sangat kompak menolak pembangunan itu. Mereka mengajak Jung dan tim berkeliling hingga ke sebuah bukit yang terdapat pohon hackberry. Mereka bilang kalau pohon inilah pusat Sudukdong dan sangat sayang jika dihancurkan. Padahal mereka sudah mendaftarkannya ke cagar budaya, tapi lagi diproses dan belum ada hasil. Saat sidang, ternyata Hanbada berhadapan dengan Taesan yang merupakan rival abadi mereka. Taesumi pun hadir secara langsung. Jung menjelaskan dan memberi saran alternatif untuk pembangunan jalan itu. Tapi hal itu dibantah oleh Taesumi dengan animasi yang sangat atraktif. Sidang pertama dimenangkan oleh Taesan. Malam harinya, Yongwoo mencari tahu tentang Taesumi karena dinilai sangat berkarisma.
Ayahnya sangat terkejut karena Yongwoo mengenali Sumi. Saat sidang kedua, dan tiba-tiba tim Yongwoo pun memimpin. Hakim pun dibujuk oleh Kades untuk pergi ke Sudukdong untuk melihat secara langsung lokasinya. Akhirnya mereka pun bertemu di Sudukdong, tapi sayangnya cuaca lagi gak mendukung. Hujan turun sangat deras. Saat Kades memperkenalkan para warganya, mendadak para warganya tuh bungkam dan berubah haluan karena mereka mengaku sudah setuju dengan uang kompensasi yang sudah dinaikkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Bukit Hackberry, tapi sayang karena cuaca yang gak mendukung, membuat keindahan Sudukdong tidak dapat dilihat. Semua rencana sangat berantakan. Akhirnya hakim pun meminta mereka untuk mengumpulkan pernyataan tertulis dari para warga. Tapi Han Badak kalah dari Taesan dalam pengumpulan pernyataan itu. Malam harinya, Yongwoo bilang ke ayahnya kalau dia mau pindah ke Taesan atas bujukan Sumi. Ayahnya sangat terkejut dan marah. Dia pun mengatakan kalau Sumi adalah ibunya. Yongwoo pun kaget dan terjatuh dari tangga dan sampai dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, ayahnya cerita semuanya ke Yongwoo. Yongwoo pun merasa kasihan dengan ayahnya. Saat lagi cerita, tiba-tiba esoknya Yongwoo dan Junho pun pergi menemui Kades dan bertanya tentang pohon Hackberry. Kades bilang kalau dulu Yujin yang mengurus proses cagar alamnya karena dia bekerja di kantor provinsi. Mereka pun menemui Yujin, tapi Yujin malah kabur ketakutan. Saat tertangkap, Yujin cerita kalau dia sengaja membatalkan pendaftaran pohon itu karena dia mau desanya maju karena ada pembangunan. Dia sangat malu sekali dan Yongwoo pun melihat payung Yujin yang sama dengan payung hakim. Yujin bilang kalau itu adalah souvenir dari konstruksi apartemen yang akan dibangun. Saat sidang terakhir digelar, walau Han Badak kalah, mereka mau mengajukan banding. Mereka pun mempermasalahkan tentang payung itu. Hakim bingung, kenapa dengan payungnya? Mereka khawatir kalau ada bias dalam keputusan hakim karena adanya keinginan hakim untuk membeli apartemen di daerah itu. Seiring berjalannya waktu, pohon Hackberry pun berhasil menjadi cagar alam yang artinya pembangunan jalan di Sudukdong harus diubah. Kasus pun ditutup. Yongwoo bertemu dengan Sumi dan mengatakan kalau dia adalah anak Woo Gang-ho. Yongwoo pun berkata apakah dia mengenalinya? Taesumi sangat shock dan menangis mendengarnya. Yongwoo bilang dia tidak akan meninggalkan ayahnya untuk bekerja di firma hukum ibunya yang sudah menelantarkannya.